Kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Mamor, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Di dalam video ini, kita diperlihatkan sebuah kejadian bullying yang dialami oleh seorang anak sekolah. Dari awal video, kita sudah bisa merasakan bahwa situasi yang dialami korban bukanlah hal yang ringan. Bullying yang terjadi bukan hanya berupa candaan atau ejekan biasa, tetapi sudah masuk ke tindakan yang membuat korban merasa tidak nyaman, takut, dan bahkan tertekan. Video ini mengajak kita untuk lebih membuka mata dan sadar bahwa bullying masih sering terjadi di sekitar kita, terutama di lingkungan sekolah. Bullying yang dialami korban terjadi dalam berbagai bentuk. Ada bullying fisik, seperti tindakan kasar yang menyakiti tubuh. Ada juga bullying verbal, seperti ejekan, hinaan, dan kata-kata kasar yang terus diucapkan kepada korban. Selain itu, korban juga mengalami bullying sosial, yaitu dikucilkan, dijauhi, dan tidak dianggap sebagai bagian dari kelompok. Perlakuan seperti ini membuat korban merasa sangat tertekan secara mental. Korban menjadi lebih pendiam, sering merasa takut, dan kehilangan rasa percaya diri. Lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar dan bersosialisasi justru berubah menjadi tempat yang membuat korban merasa tidak aman. Hal ini menunjukkan bahwa bullying bisa berdampak besar terhadap kondisi psikologis anak. Jika dilihat dari sudut pandang psikologi sosial, perilaku bullying ini dapat dijelaskan melalui teori agresi. Bullying merupakan bentuk perilaku agresif, yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti orang lain. Pelaku bullying biasanya ingin merasa lebih kuat, lebih berkuasa, dan lebih dihormati oleh teman-temannya. Dalam video ini terlihat bahwa pelaku terus melakukan bullying karena merasa tindakannya tidak mendapatkan hukuman yang tegas. Selain teori agresi, kasus ini juga berkaitan dengan pengaruh sosial. Bullying seringkali dilakukan secara berkelompok. Ada pelaku utama dan ada juga siswa lain yang ikut-ikutan. Beberapa dari mereka mungkin sebenarnya tidak sepenuhnya ingin melakukan bullying, tetapi karena adanya tekanan dari teman sebaya, mereka memilih ikut agar tidak dikucilkan. Situasi seperti ini membuat bullying semakin parah dan sulit dihentikan. Sikap dan perilaku sosial para pelaku juga sangat memengaruhi terjadinya bullying. Pelaku memiliki sikap negatif terhadap korban, seperti menganggap korban lemah, aneh, atau berbeda dari yang lain. Sikap seperti ini membuat pelaku merasa bahwa korban pantas diperlakukan tidak baik. Kurangnya empati membuat pelaku tidak memikirkan perasaan korban dan dampak jangka panjang dari tindakannya. Dalam video ini juga terlihat adanya prasangka sosial. Korban menjadi sasaran bullying karena dianggap berbeda, baik dari segi fisik, kepribadian, maupun latar belakang tertentu. Prasangka ini membuat korban semakin terisolasi dan merasa sendirian. Ketika seseorang sudah diberi label negatif, maka lingkungan sekitar cenderung ikut memperlakukan orang tersebut secara tidak adil. Selain pelaku, peran orang-orang di sekitar korban juga sangat penting. Video ini menunjukkan bahwa banyak orang yang mengetahui terjadinya bullying, namun memilih diam dan tidak berani bertindak. Hal ini menunjukkan rendahnya perilaku prososial, yaitu sikap peduli, mau membantu orang lain. Ketika tidak ada yang mau menolong atau melaporkan, korban semakin merasa tidak memiliki tempat untuk mencari bantuan.
Lingkungan sekolah juga memiliki peran besar dalam kasus ini. Kurangnya pengawasan dari guru, tidak tegasnya aturan sekolah, serta budaya yang menganggap bullying sebagai hal biasa membuat masalah ini terus berlanjut. Lingkungan seperti ini tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi korban dan justru memberi ruang bagi pelaku untuk terus melakukan bullying. Dari video ini, kita dapat menyimpulkan bahwa bullying adalah masalah yang sangat serius dan tidak boleh dianggap sepele. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam waktu singkat, tetapi juga bisa mempengaruhi kondisi mental, emosi, dan kehidupan sosial anak dalam jangka yang sangat panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan peran bersama dari sekolah, keluarga, dan teman sebaya untuk saling peduli, berani bertindak, dan menciptakan lingkungan yang aman serta nyaman bagi semua anak agar kasus bullying ini tidak terus terulang. Keep shaking, oh, 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 now.